Amin. Salami kiri kanannya, katakan happy Sunday. God is with me and surely God is with you. Ada amin? Thank you Henry. So Henry tumbel kebaktian sama Apostle Sabtu dan Minggu non-stop. So saya berdoa Anda semua bisa menghargai kita semua yang melayani kalian dengan firman, dengan good attitude, sikap yang berterima kasih dan sikap yang hormat. Sebab kita bukan orang-orang yang santai liburan ke Bali, we're working hard di Bali. Oke? Alright, kita masuk kembali kepada visi dari misi dari GGA. Apa visinya GGA? Oke, ngomong kepada kiri kanannya, katakan, kamu tahu gak kenapa kamu ada di GGA? 1, 2, 3, ngomong. Kalau duduk sendiri kamu cari orang yang kamu mesti cari orang. Karena kalian gak bisa ada di gereja Tuhan sendirian. Itu bukan Kristen ya. Isolasi, mandiri, sendiri itu bukan Kristen sama sekali. So kalau Anda duduk jauh dari orang, tolong jalan sebentar. Datangi orang itu, katakan visi dari GGA adalah. Oke, katakan satu sama lain. Kasih ngomong sama ibu, gantian sama Ibu Lili. Ibu Lili kenapa ada di GGA? Ngomong sama Erlin, ngomong sama Henry. Oke, kalian juga ngomong satu sama lain. Saya gak mau Anda duduk sendirian yang tidak ngomong sama sekali. Kalau enggak, kamu ngapain datang ibadah kemari? Oke, Pak Basuki bisa ngomong sama ibu di belakangnya. Jangan sendirian Pak Basuki. You do not change because you are alone and you are right. We change karena kita hidup dalam komunitasnya Tuhan. Secara korporat hidup bersama-sama untuk mengalami kasih Kristus. Dan tanpa hidup bersama-sama tidak bisa kenal kasih Kristus. Oke, orang datang kemari bisa kerasan karena dihargai, disambut, di welcome. That's always selalu pertanyaan orang yang datang ke Kersel. Apa yang kau peroleh datang ke Kersel hari ini? Dan orang yang berkata, aku merasa disambut, aku merasa diterima. That's the correct thing. Tapi Anda gak diterima oleh Tuhan. Anda diterima oleh anak-anaknya. And that's how you experience the love of God. Ada amin. Dan itu doanya Rasul Paulus di kitab Efesus 3. Coba buka sebentar, Efesus 3. Anda jangan jadi penggemar pendeta, pengkhotbah ya. I want you to live according to the Bible. I want you to enjoy God. Karena firman adalah Allah. Betul? Firman adalah Allah. Pada mulanya firman bersama Allah. Firman adalah Allah. Betul? So kalau kamu gak nikmati firman, bagaimana kamu bisa bilang kamu nikmati Allah? Oke, katakan sama-sama. Efesus 3. Kita mulai baca dari sesudah Galatia. Efesus 3. Gak ada ini this is not PowerPoint. Efesus 3 kita buka ayat 17. Ini doanya Rasul Paulus. Isn't it amazing? Ada doanya Rasul dimasukin ke Alkitab kita. Kitab suci kita isinya doanya Rasul Paulus. Isn't it amazing? Anda bisa berdoa atau apa, belum tentu doa kamu ada di Alkitab loh. But look at di Efesus 3. Kita mulai dengerin doanya Rasul Paulus. Mulai dari ayat 16 ya. 2, 3. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam. So Paulus merindukan apa? Supaya setiap kita yang hadir di sini mingguan atau 2 kali seminggu kan ada sel. Okay? Paulus mau ngapain sama kalian sebetulnya? Apa yang dia minta? Yang paling penting bagi setiap orang percaya. Supaya Roh Kudus berdiam dan berkuasa di batinmu, betul apa tidak? Bukan kepahitan, bukan ketakutan, bukan luka batin, bukan trauma. Tetapi Roh Kudus mengambil alih batinmu yang luka, batinmu yang penuh kepahitan. Padahal hati yang baru, roh yang baru dikasih sama Tuhan loh. Maksudnya gak ada batin yang kepahitan lagi loh, kecuali jiwa. So gak ada trauma sebetulnya. Kecuali Anda bikin trauma itu menjadi trauma. Oke, ayat 17. Kita langsung baca tanpa pegang ayat ya. Karena doa gak mungkin pakai nomor, betul atau tidak? Mana mungkin ngomong sama Tuhan pakai nomor, betul? Oke, kita mulai lagi. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu.
Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. So, saya stop di situ doanya. Dari semuanya permohonan doanya Rasul Paulus bagi kita semua, dia kepingin kita bagaimana? Dipenuhi kasih apa tidak? Menjadi pribadi kasih apa tidak? Pribadi yang dilanda, dimabok, dipenuhi sama kasih, yes apa tidak? Ya, jadi Anda gak bisa duduk sendiri dan Anda membagikan visi GGA. Kalau gak ada orang sebelahku ya udah gimana aja. Padahal ada orang 2 kursi sampingnya Anda. So sekali lagi katakan, visi GGA. Ngomong sama orang yang lain. Bicara sama orang lain. Berupaya. Dan kalau kalian malas bergerak itu bukti bahwa kasih Allah tidak ada di hatimu. And Anda akan miserable, Anda akan sangat-sangat kecewa hidupnya because you have no love. Betul-betul, orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak punya teman. So kita akan belajar gaya hidup jemaatnya Yesus sebagai keluarga baru kita. So pada waktu kalian lahir baru, kamu punya keluarga baru, namanya keluarga Yesus. Dan ini semua harus kamu alami secara pribadi dari Allah. Buka Yohanes 1 ayat 12-13. Ini yang saya ajarin di tim guru TL. You know, anybody yang melayani, saya nggak peduli ya. Siapapun yang melayani di TL, mau melayani di Ignite, mau melayani di dimanapun juga. Every time kamu ministry, and kamu accountable kepada apostle, saya bisa tahu doktrin kekristenan kamu sehat apa tidak. So it's not about being busy. Bukan mengenai sibuk ngurusin orang, ngurusin anaknya nakal-nakal. No, that's not about it. But it's about, tetapi tentang what are you sharing? Mereka mau ketemu siapa hari ini? Mau ketemu Yesus atau mau ketemu tante ceria? Tentu orang mau datang, mau mengalami Kristus, betul apa tidak? Dan ini terbukti semua di Alkitab. Samuel ketemu Yesus, Samuel ketemu Allah. Dalam usia 2-3 tahun setelah berhenti disusui, dia ketemu Allah di bait Allah. Daud ketemu Allah, very small. Karena dia anak hubungan gelap daripada Isai dengan perempuan lain. Dia tidak sekelas sama kakak-kakaknya, Eliab, Abinadab dan Syama. Pasukan Kopassusnya Saul, sama sekali. Dia gede sendiri, besar sendiri. Mainannya kambing domba 2-3 ekor bapaknya. Dan dia mainnya di padang belantara sendiri, di padang gurun sendirian. Dengan kecapinya. Makanya gak ada yang bisa nakutin Daud. Sebelum Daud ngadepin Goliat, satu-satunya manusia yang datang lari kepada musuh yang gedenya 8 kaki. Itu Daud lari loh ke Goliat loh. Bukan pelan-pelan loh. Anda mau tahu kenapa dia lari kepada Goliat? Sebab dia tahu Allahnya lebih gede Goliat, nggak mau takut. Tapi itu bukan knowledge dari kepala. Itu knowledge dari experience. Aku mau bangkau hatinya berakar dan berdasar pada kasih Kristus. Itu pengalaman hati, bukan pengalaman otak. Love is only in the heart, not in the brain. Mana ada kasih di otak? Kasih di hati dong. So Daud spending time day by day dari kecil. Bapaknya gak ngajarin. Dan kita juga diajarin dengan kehidupan Daud kalau mau baca Alkitab. Anybody love the Bible? Pasti akan hidup seperti Alkitab. Gak mungkin gak. Karena rabi kita adalah Yesus. Bukan Indri Gautama. Yesus ketemu kamu 24 jam per hari. Indri Gautama tidak ketemu kamu 24 jam per hari. Ketemu seminggu sekali aja kamu udah ngosan. Bagaimana kalau ketemu setiap hari? Oke, saya gak mau hidup saya dibacain pikiran orang loh. Saya mau hidup saya dibacain pikiran Tuhan. Banyak orang mau bantu saya tapi ngatur saya.
Now when you want to help somebody, when you want to serve somebody, you read their mind. How they want to be served. Sama dengan Yesus juga. Dan satu hal mengenai pelayanan dari cara Yesus. Tidak sensasional. Yesus cuci kaki muridnya. Enggak ada efek apa-apa loh. Enggak ada yang wah. Enggak ada yang pakai drum roll. Wah, enggak ada. Yohanes 13 adalah detik pertama kali dia siap masuk ke tempat kematian yang paling menyakitkan secara manusia. Dan Yohanes 15 sebelum dia mati dia berkata, tinggal sama aku ya. Aku mau tinggal sama kamu. Supaya kamu berbuah. Sekalipun aku udah ninggalkan kamu. Remain in me. And you will bear fruit. Itu perkataan orang sebelum mati loh. So saya berdoa. You follow the way of Jesus. Dan Anda baru bisa hidup sesuai gaya Yesus kalau kamu hidupi Yohanes 1 ayat 12-13. Buka Alkitabnya. Nggak ada di PowerPoint. Saya nggak mungkin didikte sama PowerPoint. Saya mau didikte sama the Word of God. Oke, katakan sama-sama. Apa kata Yesus? Ini Yesus yang ngomong langsung. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya. Menerimanya berarti menerima pribadinya, karakternya, betul? Tetapi semua orang, wow, undangan Tuhan besar ya. Semua orang juga diterima, mau latar belakang apapun dia terima. Yang menerimanya diberinya kuasa, ini otoritas. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama Tuhan menggambarkan kemuliaannya, karakternya, kuasanya, that's the name. Orang kalau nyebut nama Indri Gotama tahu artinya apa itu. Apalagi pakai nama Yesus. Siapa ini orang-orang yang menjadi anak Allah? Ayat 13, katakan sama itu nyambung tuh, huruf kecil tuh. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari. Nah kalau kamu lahir baru seperti ini. Pilihan kamu lahir di keluarga miskin, keluarga abusive, keluarga melarat, keluarga penyembah berhala, keluarga pendidikan Belanda, keluarga didikan Amerika. You cannot choose. Karena kamu lahir dari darah dan daging. Lahir di keluarga kayak gitu. Tetapi ada kelahiran yang hanya Tuhan bisa berikan. Yang membuat kamu jadi keluarganya Yesus. Lahir dari Allah sendiri. Dan Yohanes 3 menjelaskan gitu. Berapa data Anda tahu Yesus gak pernah khotbah lahir baru. Never preach on born again. Hanya pendeta yang khotbah lahir baru itu apa? Pertanyaan yang cocok mestinya kita tanya, kamu lahir dari Allah enggak? Kamu udah lahir pakai darah daging di rumah sakit sudah, badanmu ada di sini. But apakah engkau sudah lahir dari Allah? Kalau kamu belum lahir dari Allah, you have no power. Kamu gak ada kuasanya. Kamu adalah manusia yang tunduk kepada semua musibah di dunia. Tetapi kalau kamu lahir dari Allah, kamu lahir dari surga, dari rohnya. So Yohanes 3 ayat 7 dan 8 berkata, kecuali kamu lahir dari air dan roh, dari firman dan Roh Kudus, kamu gak bisa lihat kerajaan Allah. Kecuali kamu lahir dari air dan roh, kamu gak bisa masuk kerajaan Allah. So berarti kerajaan Allah bukan mengenai tunggu mati masuk ke surga loh. Nothing to do with that. Saya gak jamin ya kalian ke surga loh. Bahaya buat pendeta jaminin orang. Yesus yang jamin kamu masuk surga apa tidak. And that's your personal relationship sama Tuhan. Tapi kalau kamu lahir dari air dan roh, kamu bisa masuk kerajaan surga. Dan kerajaan surga gak ada hubungan dengan geografis. Kerajaan surga gak ada hubungan dengan tempat di suatu negara, di suatu langit di mana. Gak ada hubungan. Kerajaan surga, kamu masuk kerajaan surga sekarang. So kerajaan surga is now. Dan kerajaan surga bukan makanan minuman. Kerajaan surga adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. So kalau Anda lahir dari roh, Anda dibaptis Roh Kudus, kerajaan surga sudah ada belum di dalam kamu? Of course, karena Yesus yang ngajarin kok. Kalau doa kayak gini ya, Bapak kami yang ada di surga, how can you panggil dia Bapak kalau kamu belum jadi anak? Kamu mesti lahir dulu dari Allah. And then you can pray. Jadi tidak ada doa yang sah, kecuali doa yang memanggil Allah Bapa, Aba,
Bapa. Berarti kamu sudah lahir dari Allah dulu. And then, dimulakanlah namamu. Kenal siapa karakter dia. Nama is always karakter. Datanglah kerajaanmu. Kapan? Nanti, tunggu mati. Kamu pindah rohnya, jiwanya. Atau datanglah sekarang. Of course sekarang. Kalau di bumi gak ngalami surga sekarang, kenapa mau mati ke surga? Kamu gak bisa kepingin sesuatu yang kamu belum kecap. Makanya Daud berkata, hey, taste and see how good is the Lord. Kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan. Kok bingung? Makanya banyak orang Kristen kena masalah, kena penyakit, takut mati. Semuanya kepingin bangkit dari mati. Semuanya kepingin selamat. Kenapa? Belum siap mati kah? Karena selama di bumi kamu hidup bergereja, sibuk seminggu sekali. Udah gitu kepahitan lagi pendetanya. Udah ketemunya cuma seminggu sekali. Gak ketemu muka bisa kepahitan. I think you're weird. You're very sick. Kita hanya bisa kepahitan sama orang yang kita main tiap hari. Kita konflik, kita gesekkan tiap hari. Karena masing-masing keras kepala. Tapi kalau ketemu seminggu sekali, duduknya di ujung dekat masa kontrol. Gak salaman sama saya, bisa pahit. This is crazy, right? Aneh gak tuh? Sangat sakit jiwa. Karena Anda hanya bisa menyakiti orang yang, orang sakit menyakiti. Berarti kalau kamu sampai sakit sama orang yang tidak kamu ketemu, hanya dengar gosip, berarti kamu sakit. And you really need Jesus to be healed. And dia mau tinggalnya di batinmu. Karena sakitnya ada di situ. Makanya kalau persekutuan intim daripada Rasul Paulus, kamu mesti iri itu. Kok bisa ya dia ngomong kayak gitu? Saya kalau baca doanya si Peter Scazzero di buku Day by Day, saya bilang, kapan? Aku kagum dengan kata-kata doanya dia loh. Kapan aku bisa doa kayak begini? Man, he is so deep in God. Ini pengalaman sama Tuhannya gak main-main loh ini. Kalau saya gak bisa jawab pertanyaan reflectionnya dari Day by Day, saya renungkan dulu doanya Peter Scazzero. Dan saya bilang, dia ngerti loh. Pertanyaan refleksi itu menjadi bahan doanya dia. So, gaya hidup muridnya Yesus adalah orang-orang yang berkumpul bersama-sama karena Bapaknya sama. Hidupnya dalam kerajaan surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. So saya mau tanya, kerajaan surga itu mengenai hidup di bumi sekarang apa nanti tunggu mati ya? Tentu sekarang. Kalau sekarang gak nikmati ikut Tuhan ngapain loh? Kok percayanya karena KTP-nya Kristen pasti mati ke surga? Belum tentu. Kan banyak kesaksian, pendeta juga banyak di neraka. Kalau baca kitab Yeskel, itu daftar orang-orang yang masuk neraka ada di kitab Yeskel. Firaun di situ. Hitler juga di situ. Baik sama apostol, baik sama orang, kasih duit sama orang gak bikin kamu ke surga loh. Karena orang kafir juga bisa. Kalau kamu melakukan apa dan kamu kasih ke orang-orang yang dekat sama kamu, yang baik sama kamu, pernah baik sama kamu. Ya, Tuhan Yesus berkata, ya apa bedanya sama orang kafir? Orang dunia juga kayak gitu. Masuk di Instagram laginya, gede-gedean lagi nilainya. Betul apa tidak? Antara gratifikasi sama membeli pertolongan nggak ada bedanya sekarang. Tetapi to love your enemy. Orang-orang yang benar-benar kayak Daud betul-betul diserang sama Goliat. Daud dibenci sama kakak-kakaknya sama papinya. That's love. Itu hanya orang yang betul-betul hidup dengan Allah bisa mengasihi musuhnya mereka. Anda tahu musuhnya Daud satu rumahnya dia. Kakaknya iri sama dia loh. Dan bagaimana Yesus yang mencuci kakinya Yudas Iskariot. 1 jam kemudian Yudas kabur setelah perjamuan terakhir. Dan dia dirasuk setan di meja perjamuan terakhir. Setannya masuknya di depan Yesus. Kemudian dia kabur kayak orang kesurupan, kalap. Murid yang lain pikir dia bendahara, dia lagi mau beli ekstra roti. Ternyata dia gak balik-balik. Dia bikin transaksi sama orang Farisi, para imam besar.
30 keping perak please. Aku siapin badannya. Yesus cuci kaki daripada Petrus yang nyangkal 3 kali. Bahkan Petrus dikasih tahu, kamu akan nyangkal aku 3 kali. Yang kasih tahu Yesus loh. Nah kalau kayak gitu mau kepahitan tuh lumrah. Tapi kalau nggak pernah ketemu saya, jarang ketemu sama saya, salaman itu tidak pernah, kepahitan, I think you're very sick. So gereja memang tempat orang sakit emosi, sakit jiwa. Tapi lebih bagus kalau kamu sakit seperti orang sakit datang ke dokter, dok aku sakit. Itu lebih enak dokternya ngelayani kamu. Daripada datang ke dokter ngomongin tentang dokter tapi nggak mau ngaku kamu sakit. Terus mengobati diri. Setelah akut baru masuk ke UGD minta langsung instan disembuhkan. Dan minta satu gereja doa. That's ridiculous isn't it? Majority dari orang Kristen yang tidak mengerti bahwa jemaat begitu kamu lahir baru, kamu adalah keluarga barunya Yesus. You live like the world. Kamu hidupnya kayak orang dunia. Selalu praduga, prasangka, selalu menghakimi. But never be at peace with yourself. Orang yang hatinya praduga, prasangka mana ada damai di hatinya. So I want you to go home today with full of peace. Gak panik, gak bingung sama sekali. Oke, so kita telah mereview visi dari GG adalah ditransformasi dengan bermitra bersama kuasa kasih Allah. Berdasarkan doanya Paulus Efesus 3 ayat 17, 16 sampai ayat 20. Saya mau tanya sama kalian, kuasa kasih Allah itu siapa? This is the prayer of Paul. Visinya GG itu doanya Paulus. Aku berdoa kau ditransformasi dengan Roh Kudus yang tinggal di batinmu. Agar engkau dipenuhi oleh Roh Kudus dan kau hatinya berakar dan berdasar pada kasih Allah. Sehingga pada waktu kau hidup bersama-sama kamu tahu betapa panjangnya, tingginya, lebarnya kasih Allah. Yang melampaui pengetahuan ilmu bumi, pengetahuan STH-mu. Bagi Allah yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kau dapat bayangkan, pikirkan, doakan. Seperti ternyata dari kuasa Allah yang bekerja di dalam kamu. So kuasa dan Roh Kudus itu identik. No Holy Spirit, no love. Jadi kalau Anda mau jadi Kristen perjanjian baru, mengambil perjamuan suci, you better live in love. Bukti bahwa kamu adalah Kristen perjanjian baru. You are rooted and you are founded in the love of God. Dan kasih itu menutupi banyak pelanggaran. And we need to grow in it. So visi GGA akan membuat kamu seperti apa yang Paulus doakan. Satu hal berdoa, satu hal jawaban Tuhan. Doanya apa? Dan setelah mendapat jawaban Tuhan, what do you do with it? Apa yang kau lakukan dengan itu? Of course you need to practice. Kamu perlu praktek. Dari praktek menjadi berkat, dari berkat menjadi dirimu. Ada amin? So 33 tahun Yesus hidup di bumi gak pernah bersuruh. Dengerin pengajaranku. Ikutan didikanku. Dengerin aku. Kau mesti percaya pada aku. Apa 3 kata yang Yesus katakan pada semua kita sampai hari ini? Apa yang Yesus perkatakan pertama kali pada waktu dia ketemu murid pertamanya? Come and follow me. Apa yang dia katakan? Mari datanglah padaku. Apa undangannya Petrus? Apa undangannya Simon? Petrus, Andreas, apa undangannya Yesus kepada mereka? Mereka taruh semua jalannya setelah mendengar apa? Mari ikut aku. Dan mereka lepasin semua, tinggalkan semua, ikut Yesus. So kamu gak ikut pendeta ya, gak ikut pendeta ceria, mentereng, dandanan, berfashion, no. Kamu ikut Yesus. Makanya pendeta-pendeta gak sanggup hidup sama kamu 24 jam per hari, 7 hari 7 malam, 365 hari per tahun. Gak ada pendeta kayak begitu. Tetapi untuk menjadi murid Kristus, Anda harus hidup dengan Rabi Yesus.
Dan itu dia modelin. Pada waktu dia hidup bersama-sama dengan 12 orang pilihan dia. Tidak dipilih sama rabi-rabi Israel yang terkenal. Tidak dipilih imam-imam besar. Tapi mereka dipilih sama Rabi Yesus. Imam-imam besar memilih orang-orang yang summa cum laude. Lulusan kitab 5 kitab Tauratnya summa cum laude. Hafal luar kepala, titik komanya, iotanya, semua perfect. Tapi Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Thomas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gak termasuk mereka semuanya. Tapi Yesus undang. Termasuk kita semua. Kita adalah orang penuh kasih karunia Tuhan. Kita gak lulusan Talmidim. Kita bukan muridnya para rabi Israel. Namanya Talmidim. Sama sekali kita gak akan lulus. Apalagi Apostle Indri bukan lulusan STH. Oh gak akan lulus. Tapi aku dilulusin ikut Yesus. Haleluya. Bukankah Anda juga sama dengan saya? So dia berkata kepada tukang pungut cukai Matius, mari ikut aku. Dia ngomong sama dua penjala ikan namanya Simon Petrus dan Andreas, mari ikut aku. Dia ngomong sama orang yang mau kuburin bapaknya orang kaya, dia bilang tinggalkan orang mati biar orang mati, kamu ikut aku. So di abad pertama saya ulangi lagi, ini namanya apa? Kata kerjanya? Diterjemahkan sama manusia yang gak kenal Tuhan, pemuritan. Alkitab tidak pernah memakai pemuritan sebagai kata kerja. So kamu mesti punya SP, nanti SP-nya muridin kamu. One on one, gak ada. SP-nya harus hidup dengan Rabi Yesus, makanya muridnya akan ikutin bagaimana dia ikut Rabi Yesus. Buka 1 Korintus 11 ayat 1. Ini betul-betul murid. Kalau Anda mau tahu Paulus itu betul-betul muridnya Yesus. Oh ya buka 1 Korintus 11 ayat 1. Pernyataan yang luar biasa. Ini bukti ini orang gak mencuri kemuliaan Allah sama sekali. Karena dia tidak jadi terkenal. 1 Korintus 11 ayat 1. Katakan sama-sama 2, 3. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi. Berarti si Paulus ini muridnya Rabi Yesus bukan? Jadi identitasnya Paulus apa? Rasul atau muridnya Yesus? 100%. Kamu nggak mungkin dikasih panggilan rasul, nabi, penginjil, gembala, guru kalau kamu tidak pernah hidup sebagai muridnya Yesus. So orang kalau menjadi muridnya Yesus bisa kepahitan nggak sama Yesus? Halo? Bisa nggak? Bisa apa tidak? Of course bisa. Petrus kan kepahitan. Bukankah Petrus tarik badannya Yesus? Enak aja kau mau mati. Lu mau tinggalin gue seenaknya aja. Yang kedua dia gertak lagi Pak Yesus. Kalau gitu siapa yang bisa masuk surga dong? Aku udah ninggalin istriku, anak-anakku, bisnisku untuk ikut engkau. Kamu bilang orang kaya itu gak bisa masuk kerajaan surga. Wow, siapa kalau kita bisa masuk? Berani marahin Yesus loh Petrus. Karena dia ngikutin Yesus. Dia tidak mengikuti salibnya Yesus. Padahal cara untuk mengikuti Yesus, kamu harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Datang ke aku, baru ikut Yesus. Kalian kalau menjadi pengikut pendeta-pendeta Amerika di YouTube, kamu gak mungkin ikut sangkal diri pikul salib. Gak mungkin. Karena itu gereja yang nyaman. Begitu nyaman, convenient sampai jadi mega church. Kenapa? Musiknya nyaman. Lighting semuanya, layarnya nyaman. Stage-nya nyaman. Gak ada yang namanya sangkal diri pikul salib. Mau masuk ke GGA? I choose. Untuk menjadi muridnya Yesus. I choose to deny myself, carry my cross daily. And come to Jesus. Makanya bangun jam 4 pagi, tidur jam 1:30. Just to sit with Jesus. Gak kerja ngapa-ngapain. Jam 6:30 baru saya bikin khotbah saya. Don't want to walk first. Sekalipun khotbah loh kerjaannya loh. But being with Jesus is above doing for Jesus. Ngapain tulis-tulis khotbah tidak berada bersama Tuhan?
Di abad ini kata pemuritan itu yang terkenal kata kerja. Kamu dimuridin siapa? SP-mu siapa? Sebetulnya yang ngomong SP siapa tuh mentor kamu siapa? Siapa pemuridmu? Tetapi kalau di zaman Yesus bukan kata kerja loh itu. Di zamannya Yesus persis kayak Paulus nih. Ini Paulus muridnya Yesus. Anda tahu nggak Paulus dimuridin waktu Yesus udah mati loh. Yesus nggak ada di bumi loh. And then dia lebih hebat daripada 12 rasul yang dimuridin secara fisik dan tidur makan sama Yesus secara fisik loh. Karena mengenal di dalam roh jauh lebih besar pengenalannya dibandingin kenal secara mata kasat. Perceiving in the spirit is deeper than perceiving in your eyesight. Paulus gak pernah tidur sama Yesus, gak pernah. Dan tidak pernah satu hari dia tidak masuk penjara, keluar penjara. Diborgol, jadi tahanan rumah. Kena kapal, masuk kapal karam sambil dirantai dengan tahanan lain. Tapi dia yang mendengar Yesus berkata, jangan takut, aku tahu siapa milikku. Kapal ini akan karam, buang barang-barangnya, kamu akan terdampar di Pulau Malta. Di Pulau Malta kapal pecah, semua tahanan kabur semuanya. Tapi gak ada yang kabur dari Paulus loh. Karena mereka percaya perkataan Paulus. Sampai di Pulau Malta ya, mereka pada bikin api unggun, keluar ular. Di mana ada api, ularnya keluar. Di mana ada kesulitan, ada tantangan, ular karakter ularmu keluar semua. Sifat manusia duniawimu keluar di tengah kesulitan. Kalau nggak ada badai nggak keluar. Kalau banyak duit ketawa terus dong. Dan Paulus dipagut ular di Pulau Malta. Anda baca ya di rumah nanti. Di rumah jangan mainan HP aja. Kalau pegang HP boleh, buka ayat. Dan Paulus menghardik ular itu. Ular berbisa loh itu. Dan ular itu diangkat sama Paulus pakai kuasa Roh Kudus. Mati tuh ular. Dan semua orang nyembah sujud pada Paulus loh. Ini dewa nih. Padahal yang bikin dia hebat adalah kuasa Roh Kudus yang menamai Daud 400 tahun yang lalu, menamai juga Paulus di Pulau Malta. Nggak beda Tuhannya. Tapi antik buat orang Kristen zaman ini. Berat hidupmu. Terutama yang ekonominya lagi empot-empotan tuh. Berat. Sampai sel pun mati suasananya. Karena gak ada duit. Kalau kamu seperti itu api, itu ularnya keluar tuh. Itu bagus, kalau keluar ularnya itu keluar itu bagus. Supaya kamu bercermin. Loh kok aku kayak begini, kok gak seperti apa yang digambarkan di firman. Kok aku gak bisa percaya Tuhan, kok aku gak bisa percaya dia menyediakan. Kok aku jadi marah-marah, kok aku jadi bingung, bagaimana ini. Yang diajak ngomong Tuhan bukan pendeta. Tapi kenyataannya orang Kristen kedagingan, keduniawian yang hanya mingguan ke gereja. Sibuk hari minggunya, gila sibuknya. Bahkan ada orang yang 7 kebaktian loh, pemain musik terus non-stop loh. Saya gak tahu Seninnya jadi apa itu orang tuh. Ngeri saya. Karena cuma capek fisik. Jiwanya gak bahagia, lesu, letih lesu. Kalau kamu berdiam aja, tarik napas. Saya datang kemari tadi saya tarik napas tadi. Tujuannya to feel me, to feel my emotion. Saya datang ke atas ini saya hitung dulu napas saya. Saya rasakan dulu emosi saya. Nanti baru kamu bisa bercermin. Oh ya, aku lagi marah sama Tuhan loh. Aku kecewa sama Tuhan loh. Aku kok kecewa sampai gini ya, aku kok pahit ya. Dan itu jangan dimuntahin ke orang Kristen lain. Saudara seimanmu bukan tong sampah. Bawa ke Tuhan. Kenapa kok mesti bawa ke Tuhan? Dia minta. Kenapa dia minta? Sebab dia penyelamat. Dia gunung batu, benteng. Kamu kan debu.
Debu nyemprot batu karang mana ada, nggak kerasa sama batu karangnya. Semakin bertahun-tahun kamu tidak menang hidupnya, kelihatan semakin jauh kau dari Tuhan. Majority orang Kristen di tengah masalah, Tuhan bukan nomor satu refleksnya dia untuk dia cari. Never. Tapi kalau kamu masuk ke GGA, kamu disaksikan gembala kamu mengalami 6 tahun. Aniaya mental, fisik, emosi. Dan dia bertemu dengan Tuhan melalui buku EHS. Kalau kau rendah hati, si orang 58 tahun itu bisa sembuh. Kenapa aku gak sembuh? Orang aku baru 40 tahun. Jadi datang ke Tuhan gak tergantung usia kan. You can come to God at 100 years old. Musa baru datang ke Tuhan 80 tahun di semak belukar yang berapi. Untuk dia tarik nafas mengenal dirinya, dia tunggu 40 tahun loh. 40 years untuk berdiam diri. Gak ada berdiam diri 2 menit. Makanya kamu gak ada perubahan because you're not waiting upon the Lord. Musa dibikin Tuhan menanti Tuhan 40 tahun. Daud dibikin sama Tuhan menanti Tuhan 16 years. Yusuf dibikin Tuhan menanti Tuhan 13 tahun. Kalau perlu masuk penjara, perlu dipenjarain supaya diam total. Justru tempat yang gak enak akan bikin kamu diam. Tapi kamu kepingin tempat yang nyaman. Gak bisa. He will not find you. Ngeri saya sebetulnya kalau nolong orang susah sebetulnya. Karena dia gak akan pakai ototnya. Dia gak akan bentuk ototnya. Itu ulet gak bisa jadi kupu-kupu. Akan menjadi ulet yang gemuk. Anda dengerin apa yang saya ngomong? Becoming like Jesus. Hari ini muncul topiknya itu. Artinya kamu menjadi seperti Yesus. Berarti dari manusia yang dikuasai iblis. Hidup dalam kegelapan, egois, narsistik. Lahir dari Allah rohnya. Hidup dengan Allah dan di dunia kedagingan. Masuk ke kepompong gak tahu berapa lama dalam kegelapan. The wall. Hidup dalam tembok, menghadapi tembok. Bisa 25 tahun kayak Abraham. Dan kalau kamu setia, kamu keluar dari kepompong menjadi sahabat Allah seperti Abraham. The father of faith, the best friend of God. Lebih baik akhirnya kamu bagus harum namanya daripada awalnya. Lester Sumrall berkata, it's not how you begin that is important, it's how you end the race how it's important. Bukan bagaimana kau mulai ikut Tuhan yang penting. Bagaimana kau akhiri pertandingan itu. Supaya sebelum mati kamu bisa ngomong aku bermegah loh. Dalam kelemahan, kesakitan, dalam penderitaan. Aku lemah. Tapi kuasanya dia nyata dan sempurna. Now that's a victorious person. Dan saya mau ini menjadi kehidupan Anda dan kehidupan saya. That means kita akan finish well. Menyelesaikan dengan baik. Ada amin? Untuk itu seperti 1 Korintus 11 ayat 1. Anda tidak memakai kata murid sebagai kata kerja. Tetapi sebagai kata benda. You are the disciple of Jesus. Kita apprentice of Jesus. Itu adalah kita. Katakan sama-sama. Saya ditransformasi. Dengan cara bermitra dengan kuasa kasih Allah. Yang adalah Roh Kudus. Sehingga saya menjadi seperupa rabi saya. Demi orang lain. Demi dunia melihat. Kok orang yang ulet, jelek, gemuk, malas, egois. Kok bisa berubah menjadi seperti Yesus. What happened? Baru kamu punya berita pendamaian untuk dibagikan. Baru kamu garam dan terang. Kalau enggak bisa khotbah kalian. Nobody can khotbah tanpa kamu mengalami transformasi. Transformation is the message of Jesus. Ada amin? Oke. So apa itu murid? Udah catat minggu lalu? 3 minggu juga udah catat. Apa itu murid? Buka catatannya. Ini kamu lagi dikasih tahu bagaimana menjadi orang yang mau ditransformasi.
Saya bukan orang bayaran untuk kasih acara ludruk loh di sini loh ya. I'm really serious talking about your life. Apa itu murid? Orang-orang yang berkomitmen dengan seluruh hidupnya untuk hidup di bawah kehidupan si rabi dan pengajaran rabi. Betul? Orang-orang ini mendengar dan mengambil seluruh pengajaran rabi itu. Dan mengambil seluruh gagasan-gagasan si rabi atau ide-idenya rabi. Dan mengikuti rabi itu secara literal, secara harafiah. Ambil kertas dong, ambil bolpen, tulis. Jangan mainan handphone. Ya, tulis lagi. What is disciple? Murid adalah, sudah ada kok, sudah pernah ditulis kok, apa Hendra? Orang-orang yang komitmen dan mengkomitkan seluruh hidupnya untuk hidup di bawah kehidupan dan pengajaran si rabi. Mereka adalah orang-orang yang mendengar, mengambil seluruh pengajaran si rabi itu, dan mengambil seluruh idenya rabi itu, bahkan hidupnya si rabi dimasukin ke kehidupannya dia. Itu namanya menjadi serupa Kristus. Rabi kita Yesus. Rabi kita bukan Petrus, Yohanes, Yakobus. Rabi kita Yesus. Kalau kamu potret, kamu gak nulis, kamu akan lupa. Itu hanya koleksi-koleksi foto di handphonemu. So mereka akan ikut rabinya, tidur, jalan, bobok, makan, liatin dia khotbah, liatin dia melakukan mujizat, mengikuti bagaimana dia berhubungan dengan mama angkatnya, bapak angkatnya, dengan orang tuanya Petrus, mengikuti semua. Tujuan maksud daripada menjadi murid Kristus cuma satu. Seluruh kehidupan Rabi Yesus menjadi hidupnya kita. Dan ini mestinya menjadi bahan sehari-hari ngobrol kalau di Kersel. Masuk Kersel PCC di karang kayak begini. Anda hidupin dong, jangan mengarang. Kalau ketua selnya Apostle Indri gak pakai PCC. I just give you my life. Dan saya tahu apa yang kamu butuh. Tapi kalau udah bikin PCC dan tetap salah. Well, you don't live what you are sharing. Kamu sharing, kamu gak ngidupin. Makanya kamu bikin kisah di situ. Susah dong bikin pengajaran yang kamu gak ngidupin, antik gak itu? Kaku gak itu? Kaku dong. Oke? Nah kata murid di bahasa Inggrisnya bukan disciple yang cocok. Apprentice. Oke, tulis. Apprentice. A-P-P-R-E-N-T-I-C-E. Bahasa Indonesianya apprentice itu intern. Intern. So apa itu apprentice? Apprentice adalah seseorang yang mau belajar semuanya tentang si master. Kalau Anda mau tahu ini nonton film Kung Fu Panda. Bisa lihat filmnya? Kung Fu Panda? Si orang anaknya si siapa? Who's that good looking movie star? Saya bukan penonton film sih ya. Anak Afro American yang belajar sama Chinese guy. Ingat film itu? Ada dua kan filmnya dibikin ya. Satu the white guy, yang satu anaknya Wesley. Will Smith, ya. Ya filmnya bisa ingat, tapi konteksnya lupa. What to do? Ya memalukan sekali ya. Apprentice tidak saja ngafalin, tapi juga ngajar pakai kognitif bahasa sopannya otak. So you also train, learn, teach, being taught, involving cognitive teaching, dengan duduk, mencatat, bertanya seperti Yesus. Makanya Yesus kalau waktu dia meninggalkan orang tuanya pada hari Paskah di Yerusalem, dia gak ikut pulang orang tuanya. Dia tetap duduk bait Allah pada hari Paskah. Ingat itu? Dan Maria mesti nyari 3 hari dan marahin Yesus. Halo? Right? Yesus lagi tanya jawab sama ahli Taurat. That's an apprentice. Jadi bukan duduk pasif, nerima, nelen. Enggak. Tanya. Bukan mempertanyakan loh. Actually asking question. Dan pertanyaannya mengagumkan para imam dan ahli Taurat. Mengagumkan. Pertanyaan saja mengagumkan. Kalau orang Indonesia di seminar suruh kasih tanya, kesempatan bertanya. Dia berdiri, tahu gak dia ngapain? Dia ceramah dulu. Sampai pembicaranya berkata, pertanyaannya apa? Sering di seminar orang Indonesia seperti itu. Termasuk seminar Kristen.
Makanya banyak dari kalian yang tidak belajar, kamu tuh tidak bisa bertanya dan gak bisa ngapa-ngapain karena kamu gak belajar. By my calling, melalui panggilan saya, dan ternyata saya sudah figur publik dengan gelar hamba Tuhan, sudah terkenal. Saya gak bisa ada pilihan kecuali saya belajar. No choice. Makanya kadang-kadang jabatan itu menjebak saya untuk belajar. Kalau saya nggak ada nama di Indonesia, aku nggak akan belajar loh. So it's good to be popular and fail. Karena pada waktu kamu fail, you need to get up back up again. Tapi kalau kamu bukan siapa-siapa, nggak ada yang kamu kenal, terus kamu hidup semua menamu sendiri. Do you think nobody sees you? Kamu pikir nggak ada yang ngeliatin kamu dan nontonin kamu dan mencomooh kamu? Saya kasih cerita. This is a true story dari suatu novel, tetapi kesaksian hidup. Seorang pemain baseball terkenal di Amerika, one of the league nasionalnya terkenal tapi internasional belum terkenal. Anyway, karena luka, karena sakit dia nggak bisa main lagi. Berarti dia punya income hilang. So dia kerja yang lain. Dan semenjak dia kerja nggak jadi pemain sport lagi. Sukanya ngomel, sukanya marah-marah, kecewa terus. Banyak gampang tersinggung, chip on the shoulder. Chip on the shoulder artinya tersinggungnya itu dipamerin. Harus orang tahu gue lagi tersinggung. Dan dia kecewa sama istrinya. Karena istrinya juga belum pernah ngalami gini sama suaminya, jadi istrinya juga jawab balik. So they fight. Dan suatu hari dia pergi sama anak bungsunya berdua di mobil. Dan di mobil si papa ini, si suami ini ngomel jelekin maminya terus. Anak itu diem lah. I think the boy is about 11 or 12. Dan setelah bapaknya, anaknya udah gak tahan dengerin sepanjang perjalanan ngocehan jelekin maminya. Anak itu teriak ke papinya. Wah paling gak mami itu berjuang bagi keluarga kita. Paling gak mami itu berdiri bagi keluarga kita. Kamu kayak orang mayat yang berjalan. Hanya marah-marah tapi gak ngapa-ngapain dan jelekin mama. I hate you daddy. Langsung bapaknya berubah karakternya. Yang belum pernah bapaknya lihat juga. Di mobil itu dia gas, dia dari ngegas sampai ngerem. Cet! Bapaknya ayunin tangannya ditonjok muka anaknya lah. Dan bapaknya baru berdiam, semenjak itu perjalanan pulang 45 menit. Sepi, mobil yang ramai jadi tenang. Karena dia melihat wajah anaknya darah semua keluar. Waktu diam, dia baru mikir. Dari mana keluarnya ini? Aku tidak pernah tahu ada ini di aku. Sometimes it takes pain and accident untuk bikin kamu sadar who you are. Dibutuhkan setiap detik, setiap menit, setiap momen, setiap hari. Untuk kamu menjadi orang seperti ini. Tidak ada yang terjadi kebetulan. Kalau kalian tidak pernah bergaul bersama Tuhan, you will never know. Apa saja yang kamu sudah depositkan ke dalam batinmu. Visi GGA mentransformasi bapak-bapak seperti itu. Untuk mengenal dirinya seperti apa hari ini. Dan bagaimana kasih Allah tidak pernah gagal untuk merubah dia. But it takes pain untuk membuat kamu aware. Dalamnya kamu sebetulnya seperti apa. Orang lihat atasnya. Tapi Tuhan lihat dalamnya kamu. Makanya Tuhan gak tertarik sama orang-orang pakai merek-merek. Dengan logo-logo besar-besar di badannya semuanya. Orang tertarik melihat dalamnya kamu. Kita gak kawin sama merek jam tangan Rolexmu. Orang menikah dengan hati dan batinmu. Dan orang yang mau berubah ditransformasi. Dari latar belakang. Dengan background seperti itu kehidupannya. Because of failure. Ini seorang ayah yang gak bisa terima kenyataan. He's a failure. He failed to get back up. Dia kecelakaan. Sport is not a failure. Tapi he failed untuk menerima. Dia sudah cedera. Bahwa itu ending of one season.
akhir suatu musim and beginning of a new season. Life is about ending and beginning. Kalau Anda memeluk grief and loss, you're talking about ending and beginning. Di bawah kolong langit ini, there is season of everything. Ada musim dari segalanya. Orang yang paling sakit jiwa ada orang yang sudah musimnya berakhir, mengakhiri, tetap menahan untuk tetap bertahan dan tidak mau mengakhiri. That's very painful. With God, you always have a new beginning. With God, He always give you second chance, bahkan 5,000 chance. There's no sorrow, menjaga kebanggaan the past glory. Nggak ada urusan sama sekali. Life is a new day every day. Selama matahari masih terbit, is a new day. Dan yang lama mesti berakhir. Yesterday has to finish. Nggak bisa menguasai masa depanmu. Makanya dengan grief and loss itu pemuritan yang luar biasa. Bab 7 dari buku EHS. Pemuritan yang terbaik terjadinya when you experiencing grief and loss. Kalau kamu tidak pernah menerima kehilangan dan tidak pernah mengekspresikan, memproses kedukaanmu, kamu gak akan bisa dimuridkan Tuhan. Kamu adalah orang yang melihat dirimu sebagai pecundang and never have a hope. Saya proses grief and loss seperti Ayub. Ayub adalah orang yang fantastik dalam memproses kehilangan dan kedukaannya. He's the best. So kalau kamu gak baca buku EHS, Grief and Loss, you don't study about Job. Ayub is the best book. Kitab Ratapan, Yeremia is the best book. Dan kamu tidak bisa mengerti ini semua tanpa nomor satu, being with God. Berada bersama Tuhan. That's why kamu mesti menjadi murid Yesus. Okay? So Yesus adalah rabi abad pertama yang duduk dan mengajar murid-muridnya. Tapi dia juga berpartisipasi. Di mana Yesus juga mengutus murid-muridnya dengan kuasa. Tadi Yohanes 1 ayat 12. Dan diutus 2 by 2. Karena mereka selama 3 tahun sudah nonton Yesus. Sekarang Yesus komisikan mereka pergi. Nah kata itu waktu mereka diutus. Identitas orang utusan Yesus adalah apprentice atau murid. Orang kalau ditanya, kalau orang banyak menanyakan kalian. Kamu ke gereja mana? Oh gereja generasi apostol. Oh Ibu Hendri ya. Mestinya kamu jawab, no. Ibu Hendri hanya dipercaya memulai. Supaya saya hidup mulai dengan Tuhan Yesus. Rabi saya, penguasa hidup saya, Rabi Yesus. Dan dia memodelkan bagaimana caranya. Tapi GGA bukan Indri Gotama. GGA tempat Yesus memuridkan kita. Nah sekarang saya mau tanya, kamu kalau Kristennya mingguan, cuman hari Minggu aja nongolnya. Kamu murid Yesus atau murid siapa tuh? Kamu mau klaim siapa kamu? Identitasmu siapa? Tapi kalau kamu hidup dengan EHS, dengan day by day, dengan 2 buku itu. Kamu menempatkan diri kamu menjadi muridnya Rabi Yesus loh. Because you are being with God. So seperti ke-12 murid Yesus diutus, Yesus juga mau ngutus kalian. Nah praktek hidup bersama Rabi Yesus namanya judul pengajaran ini. Praktek jalannya Yesus bersama-sama di Jakarta, Tangerang, dan Bali. Katakan sama-sama, praktek jalannya Yesus. Kita penganut apa? Minggu lalu kita sampai jam 12 siang, kita penganut apa? Bukan agama Kristen. Kita penganut apa? Jalannya Yesus. So, practicing the way of Jesus together di Jakarta, BSD, dan Bali. Ada amin? Dan misinya GGA adalah praktek jalannya Yesus. Apa misinya GGA? Untuk kamu bisa ditransformasi menjadi serupa dengan Rabi Yesus. Dengan bermitra dengan kuasa kasih Allah yang berada dalam Roh Kudus. Kalian mesti praktek apa? Jalannya Yesus di mana?
bersama-sama di mana? Jakarta, Tangerang. Very good. Inilah fondasi gerejanya Tuhan Yesus di GGA. TL mesti diajarin. Semua anak TL Ignite mesti belajar ini. Gak bisa enggak? Sebab kamu akan membawa akar fondasinya dari TL. Bukan waktu tua. Kalau kalian tidak hidup seperti ini sebagai guru TL, because kamu waktu kecil tidak digedein di gereja seperti ini. Kita mulai dengan Kersel dari TCC, GLN sama. Tidak ada satu orang bisa ikut Kersel tanpa punya waktu pribadi dengan Allah. Betul apa tidak? Kalau sampai detik ini 2023 masih ngomong sama Erlin, aku masih bolong-bolong WPDA-nya, you're not disciple. You are not disciple. Kamu gak ngikutin Yesus, kamu ngikutin Erlin. Karena kamu cuma nyenengin Erlin. But if you're rabbi, disciple of Rabbi Jesus, apapun gurunya punya, apapun hidupnya Rabi, itulah hidupku. Betul? Itulah apprentice, right? Correct? Nah itu mesti menjadi hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu. That's who you are. Oke? So sekarang Anda semua bergabung atau bergabung kembali dengan misinya Tuhan Yesus di GGA. Misinya Tuhan Yesus di BBA dibagi dalam 3 hal. Oke? Number 1. Next PowerPoint dong. Be with Jesus. Oke, artinya berada bersama dengan Yesus. Kata kuncinya tuh dengannya. Bukan bersamanya, dengannya. Oke? 2, becoming like. Menjadi seperti Yesus, rupa Yesus. Berarti muridnya Yesus dong. Karena kehidupan Rabi menjadi kehidupan kita. Correct? Nomor 3, akibatnya. What's the result? You do what Jesus did. Kamu lakukan apa Yesus lakukan. Oke. Pertanyaan pertama di Yohanes 1 ayat 38. Yang diajukan para pengikutnya Yesus dari pengikut tukang ikan, tukang catot, tukang pajak, tukang peres, dokter. Semua ikut pada ninggalin segala-galanya, ikut dengan Yesus. Dan mereka bertanya satu pertanyaan. Yohanes 1 ayat 38. Rabbi, where are you staying? Rabi, di mana kau tinggal? Tulis saja ayatnya tuh. Dan lihat jawabannya Yesus. Kata staying, di mana kau tinggal? Tinggal bahasa Yunaninya, semua perjanjian baru pakai bahasa Yunani, itu meno. Meno artinya to stay. And di Yohanes 15, sebelum Yesus naik ke kayu salib, artinya to abide or to remain. So, kalau dengan kata lain kita mesti bisa ngomong gini, Rabbi, can we meno with you? Rabi, bisa gak kita tinggal tetap bersamamu? And Rabi, bisa gak kita tetap diam bersamamu? Nah di Yohanes 15 kata remain dipakai ratusan kali. Meno, meno, meno. Kamu carangnya, aku pokoknya. Kamu baru bisa meno. So kamu tidak mungkin bisa tinggal pada aku. Jadi dengan kata lain, SS itu bukan program. SS itu cuma alat menuju kamu bisa berada dengan Tuhan. Tapi SS tidak bikin kamu merasa ketemu Tuhan, berjumpa Tuhan. Enggak ada. Enggak ada orang training. SS itu cuma training kok. Latihan, praktek. Enggak ada orang angkat besi praktek dan ketemu dengan ototnya. Betul? Right? Sama dengan SS, kamu gak ketemu Tuhan. Kamu memberikan ruang. Kamu memberikan space buat Tuhan bisa berkati kamu. Sama dengan saya belajar dari kakak ipar saya. Nge-gym tuh penting. Kamu tuh mesti nge-gymin. Gak bisa sibuk terus khotbah terus tapi kamu gak olahraga. Kamu perlu nge-gym. Kamu perlu kenapa? Kamu mesti bangun otot badanmu. Kenapa? Yang bikin kamu kuat. Bukan sehat minum vitamin C. Bukan minum vitamin D. Ototmu kencang. Menopang tengkorak tulangmu. Karena tulang orang tua density-nya berkurang terus. Tapi yang membuat kamu kuat berdiri dan tidak sakit ototnya. So SS itu apa? Otot yang menopang kamu supaya Tuhan bisa berkati kamu. Tapi SS gak bikin kamu berubah. Ketemu Tuhan, memberi space buat Tuhan, bikin Tuhan ngubah kamu. Are you understanding this gak? So jangan nyembah SS.
Jangan dikultusin SS-nya. Jangan kultuskan besi, angkat besi barbel. Nanti kamu hilang Tuhannya, gak ketemu Tuhannya malah nanti. Nanti seperti orang Farisi, selalu kelihatan berdoa di ujung-ujung jalan. Tapi gak ketemu Tuhan. Nangkep gak kalian ini? Ditulis di kertasmu, supaya gak ada orang antik di GGA. SS semua ngomongnya, tapi gak ada yang hidup. Laporan kalian di pertemuan sel, it's ridiculous. Saya susah, ya sama aja kayak orang kita gak biasa olahraga, terus masuk ke gym, mulai ngangkat-ngangkat besi. Komentar kita keluar dari gym apa? Gile loh, gue lihat loh otot gue keluar semua men, keren. Ada orang pertama kali ke gym ngomong kayak gitu? Atau dia bilang, aduh. Terus besok pagi bangun, aduh kaku aduh. Kalau dia ditelepon sama temannya, ayo tren yuk kita ke gym. Ayo 5 menit. Aku gak bisa angkat tangan. Pernah gak kamu ngomong kayak gitu? Excited? Mana ada orang SS excited? Jadi mukamu kayak kaku, kayak kardus. Yang penuh lakban, ya gak heran. Emang nomor 1 kagak suka olahraga, gak suka sama Yesus. Kenapa besoknya tiba-tiba suka Yesus? You liar. Kalau engkau berpikir ikut Tuhan itu gampang, tertipu. The most difficult life is to follow Jesus. Nanti saya kutipkan perkataan daripada Dallas Willard. Okay? So to be with Jesus, itu Yohanes 15. Yesus ngomong sebelum dia mati loh, kasih pesan loh, kamu tinggal ya dalam aku, kamu meno aku dan aku meno kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dia sendiri kalau ia tidak meno pada pokok anggurnya. Demikian kamu tidak bisa berbuah loh kalau kamu gak meno di dalam aku. Haleluya. So lihat doanya Yesus, Yohanes 17 ayat 3. Lihat nih ya, akibat kamu meno. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kamu lingkari kata mengenal di Alkitabmu. Enak pakai Alkitab kan, bisa dicoret. Kalau pakai iPad mau dicoret apa? Betul gak? Nah sekarang saya mau tanya pada kalian. Kamu dengar gak apa yang Yesus ngomong di sini? Yuk baca sama-sama ya. Inilah hidup yang kekal. Apa? Dia ngomong tentang apa? Apa? Berarti kita mau diajarin kan hidup kekal itu apa kan? Right? Oke. Titik 2. Berarti isinya ini ya. Yaitu bahwa kamu mengenal Bapa. Dan kamu mengenal Yesus. Apa hubungannya hidup dalam kekekalan artinya hidup di sorga? You need to know. Dengan pengalaman, bukan intelek. Bagaimana kenal orang pakai intelek? You know somebody because you feel somebody. Kamu rasakan orang itu. Kamu rasa dihormati, rasa dikasihi, rasa dicinta, rasa hangat, dipeluk, diterima. Bukankah itu yang bikin kamu kepingin kenalan sama orang? So what is eternal life? Knowing God and knowing the Father. Gak ada hubungan sama sorga di ujung mana, di utara, gak ada hubungan sama itu. Oke? So being with Jesus adalah fondasi awal untuk dimuridkan atau menjadi murid si Rabi ini. Oke, saya berdoa Anda selalu berada dengan Rabi ini. Karena hidup itu berbeda sekali kalau kita selalu dengan seseorang. Betul apa tidak? Anda kalau ke pesta ulang tahun enak gak kalau ditemenin dengan seseorang? Kalau ada pacar kan dengan si pacar kan? Kalau ada suami dengan si suami kan? Kalau ada istri dengan si istri kan? Gak ada suaranya belum tentu. Right? Ada suami istri pergi berdua ke pesta ulang tahun karena udah diterima sebagai pasangan. Tapi selama ke pesta gak betah tuh berdua tuh. Now, pada waktu kau mau mati pun kamu kepingin berada dengan Tuhan. Betul apa tidak?
So just to be, lagunya si Kim Walker. Just be in your presence. Just be here with your presence. Itu lagu temanya itu loh. Gak mungkin Kim Walker bisa nulis lagu itu kalau dia gak punya pengalaman. Oh, kesaksiannya luar biasa Kim Walker. So Yesus punya komitmen yang luar biasa. Dan komitmennya itu mengalahkan kita semua. Untuk menggenapi be with me. Meno with me. And I meno with you. Tahu gak dia jaminannya apa supaya itu bisa terjadi? Oke, buka Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Yuk, sebelum saya tutup ini. Ya, mau sampai poin ketiga aja gak nyampe-nyampe ya. Hiduplah dengan cukup. Jangan jadi hamba uang. Right? Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena 2, 3. Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan. So saya mau tanya, Allah itu komitmen gak? Selalu meno dengan kita. Komitmen apa tidak? Sangat. Pertanyaannya saya, kita meno gak sama dia? Komitmen gak? Oh, komitmen kita kalah sama Tuhan. Makanya Anda mau merasa suci, merasa benar, merasa berjasa di pelayanan tuh apa sih dasarnya? Orang Tuhan yang mestinya berjasa sama kita, betul apa tidak? Bukankah dia meno sama kita? Ayat 6, coba baca ayat 6-nya. Ayat 6 itu akibatnya ayat 5 karena kita meno. 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah kalau gak ditolong apa bahasa Inggris gak apa-apa dong. Aku tidak akan takut. Apa sih yang dapat dilakukan orang terhadap aku? Halo? Makanya kalau kamu dituduh, difitnah, dikhianati, digosipin, dijelekin, tenang. Allah di pihakku, kita mesti kayak Daud. Daud gak pusing, Goliat gedenya kayak gitu pakai lembing, pakai ketopong tembaga, gak pusing. Wong Allahku lebih gede dari itu kok. Keren gak tuh? Itu akibat orang meno. Jadi kalau kita khotbah ya tentang Daud, Daniel di gua singa, di dapur perapian. Tapi kita pendetanya gak pernah meno, bohong. Gak ada bobotnya khotbahnya. Karena rahasia bisa bertahan di gua singa, di dapur perapian. Bukan karena Tuhan beserta dia aja. Kehidupan Tuhan ada di Daud. Kehidupan Tuhan ada di Daniel. Daniel udah biasa. Dan aneh hidup tanpa dengan Tuhan. Kalau kamu kan masih enak. Kalau udah masuk ke sibuk cari duit. Masuk ke mall, ingat Tuhan. Kamu ingat sama Tuhan. Kayaknya yang gak boleh dimakan juga loh. Betul apa tidak? Karena dia rayu-rayu sama temennya gak apa-apa lah sekali-kali aja kan gak setiap kali makan batagor. Gak apa-apa lah makan babi guling kan gak cuma sekali. Kan gak setiap hari terus dimakan loh. Itu lupa Tuhan apa lupa diri? Dua-duanya. Of course dua-duanya. Karena kan Tuhan sayang sama dirimu. Roh Kudus akan ingetin kamu. Gak mungkin enggak. Kan dia bilang aku gak akan tinggalkan kamu kok. Gak akan gue tinggalin kamu. Gak akan aku biarin kamu. Bagaimana kamu makan apa yang dilarang oleh dokter. Kamu nekat karena nasihat temen komselmu. Komsel loh. Bukan temen judi loh. Temen komsel. Yang haleluya berbahasa roh loh. Sekali-kali aja. Gak setiap hari dong. Masa sekali aja gak mau. Hello? Buat Tuhan. Ulangan 31 ayat 6. Dari zaman dulu sebelum tanah perjanjian Tuhan udah ngomong yang sama. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Karena mereka sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan Ia tidak akan meninggalkan engkau. Ujian pasti terjadi. Ujiannya cuma satu dan setiap ujian adalah ujian yang sifatnya formatif. Di mana kalian akan diuji sama Tuhan. Cintamu kepada aku lebih gede gak daripada cintamu kepada nafsumu. Kalau cintaku pada kamu gak bisa ditanya. Tidak perlu ditanya. I will never leave you nor forsake you. But cintamu pada Tuhan dipertanyakan. Allah jamin
Di komisi, waktu dia mengkomisikan murid-muridnya, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 20. Tidak ada satu ujian, tidak ada satu kontes apapun di mana Tuhan diuji umat Israel berkali-kali, diuji orang Yahudi. Sekarang Israel lagi perang ya sama Filistin loh. Really war sekarang loh nih. Yang mereka lagi diuji melalui perang ini cuma satu. Apakah Jehovah beserta Israel apa tidak? Every test, cuman itu yang kamu diuji. Are you faithful with me? Are you committed to stay with me? Apakah engkau meno sama aku? So di Matius 28 ayat 20, pergilah jadikan semua bangsa muridku, barang siapa percaya baptis dia dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ajarkan semua apa yang ku ajarkan kepadamu, karena aku rabimu. Dan ingat, I'm always with you. Ingat, Yesus berkata, aku bersama dengan kamu sepanjang masa. Kenapa kok dia mesti ikuti sepanjang masa? Because semua murid yang kamu pengaruhi harus meno sama dia. Bukan meno sama pendatanya. Bukan meno sama imamnya. Are you hearing me? Ayo, ngerti gak sih kalian? Ini maknanya ayat 20 itu ngerti gak sih? Kenapa aku akan menyertai engkau sampai to all throughout the ages? Because they are all to follow me. They are all my disciple. Bukan muridnya Petrus, bukan muridnya Yakobus. Jesus disciple. Makanya sebagai pemimpin jangan curi kemuliaan Allah. Tuhan paling benci itu. Oh dia tuh akibat pelayanan saya tuh. Itu akibat pelayanan saya tuh. Oh, bentar lagi hancur kok. Karena Tuhan benci. Allah sangat cemburu. Ada amin? Sebagai penutup nanti kita masuk bagian kedua minggu depan ya. So, dengan pertengahan demikian pertanyaannya adalah, Anda sebetulnya hidup dengan siapa setiap hari? Who do you live with? Tundukkan kepala. Thank you Lord Jesus untuk pagi hari ini. Kami tidak mengikuti pendeta dan mengagumi, mengidolakan pendeta. Sampai jatuh cinta sama pendeta. Tapi kami mau hidup bersama Engkau Tuhan. Kami mau menjadi serupa dengan Engkau. Yang akan kami bahas minggu depan. Dan ini undangan berlaku bagi semua orang. Karena Yesus berkata, barang siapa datang padaku, harus sangkal diri pikul salib. Barang siapa tidak ada limit. Tidak harus orang pintar. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus penyertaan-Mu dirasakan dan umat-Mu menyambut penyertaan-Mu. Dan tidak disia-siakan. Itulah kasih karunia. Allah tetap bersama kami. Walaupun Allah tahu kita gak setia sama dia. Kau tidak tinggalkan kami atau biarkan kami. Dalam nama Yesus.